Pengertian komunikasi. Kegiatan komunikasi sudah menjadi sebagian besar kegiatan kita sehari-hari, mulai antar teman atau pribadi, kelompok, organisasi, atau massa. Kalau lebih teliti lagi, banyak kegagalan dari komunikasi yang kita lakukan. Bisa jadi bentuknya karena tujuan yang kita inginkan belum tercapai. Misalnya, tercapainya kesepahaman, bertambahnya informasi, perubahan sikap pada teman atau orang lain. Kegiatan komunikasi pada prinsipnya adalah kegiatan aktivitas pertukaran ide atau gagasan. Secara sederhana, kegiatan komunikasi dipahami sebagai kegiatan penyampaian dan penerimaan pesan atau ide dari satu pihak ke pihak lain, dengan tujuan untuk mencapai kesamaan pandangan atas ide yang dipertukarkan tersebut. Elemen-elemen yang terdapat dalam komunikasi adalah komunikator, orang yang menyampaikan pesan, ide atau informasi yang disampaikan, media, sarana komunikasi, komunikan, audiens, pihak yang menerima pesan, umpan balik, respon dari komunikan terhadap pesan yang diterimanya. Fungsi komunikasi ada pertama, membangun konsep diri, yang kedua, eksistensi diri, yang ketiga, kelangsungan hidup, yang keempat, memperoleh kebahagiaan, yang terakhir, terhindar dari tekanan dan ketegangan. Kebiasaan positif dalam berkomunikasi dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, dimanapun dan kapanpun kita berada, serta dengan siapapun kita berkomunikasi, sering atau kadang-kadang terjadi pembiasaan sikap perilaku positif secara spontanitas di saat diri kita berkomunikasi dengan orang lain. Pembiasaan dapat terjadi dalam bentuk verbal, misalnya di saat orang lain berbicara, biasanya spontan kita berkata iye atau iya. Dalam gerakan fisik, misalnya di saat kita berbicara ataukah orang lain berbicara, biasanya kedua tangan spontan pindah atau bergerak atau berada pada bagian depan bawah perut. Dalam bentuk bahasa tubuh, misalnya di saat orang lain berbicara, biasanya spontan posisi mulut dan bibir senyum simetris dan lain sebagainya. Kebiasaan buruk dalam berkomunikasi. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, dimanapun dan kapanpun kita berada, serta dengan siapapun kita berkomunikasi, sering atau kadang-kadang terjadi pembiasaan sikap perilaku positif secara spontanitas di saat diri kita berkomunikasi dengan orang lain. Pembiasaan dapat terjadi dalam bentuk verbal, refleksi gerakan fisik, tampilan bahasa tubuh, dan lain sebagainya. Bagaimana menjadi pembicara efektif? Ada 3 macam perilaku berbicara dalam berkomunikasi, yakni perilaku agresif, perilaku pasif, dan perilaku asertif. Perilaku berbicara agresif adalah cara berbicara yang bersifat konfrontasi, keras, kasar, dan si pembicara tidak tertarik akan apa yang dikatakan pendengar. Perilaku pasif adalah kebalikan dari agresif. Si pembicara berusaha menyenangkan lawan bicara, cenderung berbicara secara halus, khawatir melakukan kesalahan. Sedangkan perilaku berbicara asertif adalah berbicara secara langsung, jujur, dan berorientasi pada tujuan, menggunakan kemampuan mendengar aktif. Perilaku asertif cenderung membina sesuatu dalam hubungan positif jangka panjang, saling menghormati dan saling memuaskan kepentingan lawan bicara. Pentingnya memperhatikan pesan dalam komunikasi. Suatu kesalahan yang sering terjadi pada setiap pihak di saat proses komunikasi sedang berlangsung, sehingga menyebabkan komunikasi itu tidak efektif adalah tidak memperhatikan pesan dengan baik ketika orang lain atau pihak pertama sebagai pembicara. Kesalahan ini terjadi hampir dialami oleh setiap orang, terutama bila mana dalam kondisi tidak kondusif, misalnya karena suasana bising, menghayal, kondisi lapar, tidak sehat, atau yang lain. Bila mana hal terjadi, maka kemungkinan banyak pula konsekuensi yang terjadi, di antaranya seperti kecewa, tidak dihargai, dan hubungan kurang harmonis. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi. Yang pertama adalah kontak mata. Usahakan mempertahankan kontak mata sepanjang pembicaraan agar lawan bicara Anda tak merasa diabaikan. Yang kedua, ekspresi wajah. Jadi, saat melakukan komunikasi, tunjukkan ekspresi bahwa Anda tertarik dengan bahan pembicaraan. Yang ketiga, postur tubuh. Untuk itu, perhatikan gerak-gerik Anda saat melakukan komunikasi dengan lawan bicara, karena gerak-gerik tubuh saat berbicara bisa menjadi semacam tambahan untuk cara efektif yang dapat ditangkap secara visual daripada secara verbal. Sebagai contoh, menundukkan kepala menunjukkan penyelesaian pernyataan, mengangkat kepala menunjukkan akhir pernyataan. Yang selanjutnya yaitu selera berbusana. Kita semua berbusana dan mungkin banyak di antara kita tidak terlalu memperhatikan, namun hal kecil ini memiliki peran untuk sebuah efektif. Jadi,
Jika kita memperhatikan pembicara berbusana, hal itu akan memperbaiki kemampuan komunikasi kita. Selanjutnya, gunakan kalimat seefektif mungkin. Hindari mengungkapkan informasi detail yang kurang relevan seperti tadi sebelum menuju tempat ini saya bertemu famili saya di suatu tempat. Yang selanjutnya jangan mengungkapkan pengulangan ide atau pokok bahasan. Dalam presentasi suatu analisa, usahakan tidak jadi pengulangan kalimat-kalimat yang merupakan teori atau kesimpulan. Aturlah urutan penyampaian agar lebih fokus saat menyampaikannya. 3. Selanjutnya, jangan berbicara terlalu lambat. Anda harus pandai menentukan berbicara, dimanapun harus berbicara dan dimana harus berhenti. Ritme yang tepat dalam berkomunikasi tentunya didapat setelah Anda sering melakukan latihan atau pengalaman orasi yang cukup. Selanjutnya, hindari gumangan yang terlalu sering. Yang selanjutnya, hindari humor yang tidak perlu. Kita harus melihat dari suasana yang sedang terjadi. Melontarkan humor memang tidak apa, namun Anda harus tangkap membaca suasana setelah Anda mengungkapkan humor. Apakah lawan bicara Anda benar-benar terpaksa tertawa atau tertawa dengan terpaksa, atau bahkan menunjukkan wajah yang terganggu dengan humor Anda. Jadi, jangan memaksa lawan bicara untuk menertawakan humor Anda yang telah gagal. Dengan membicara dan melakukan tips di atas, Anda dapat berkomunikasi secara lebih efektif sekaligus melatih diri Anda menjadi pribadi yang efektif. Yang selanjutnya, tips komunikasi yang efektif, yaitu dengan yang pertama, kenali konsep diri Anda. Yang kedua, kenali berlebihan dan kekurangan Anda. Yang kedua, kenali kelebihan dan kekurangan Anda. Yang ketiga, tetapkan tujuan berkomunikasi. Yang keempat, gali manfaat dari komunikasi yang akan terjadi. Yang kelima, buat draft pembicaraan. Yang keenam, kuasai topik pembicaraan. Yang selanjutnya, hargai perbedaan pendapat. Yang kedelapan, menahan diri untuk menguasai pembicaraan. Yang kesembilan, pertahankan kontak mata. Yang kesepuluh, empati terhadap situasi dan kondisi klien. Yang kesebelas, atur dan manajemen nafas. Yang kedua-belas, kontrol postur tubuh. Yang ke-13, gunakan bahasa non-verbal seperlunya. Yang ke-14, gunakan bahasa yang sama-sama dimengerti. Yang ke-15, cerahkan perbincangan dengan humor segar. Tips komunikasi yang efektif. Komunikasi adalah pemecah masalah ketika kita mengalami konflik secara internal maupun secara eksternal. Komunikasi membawa kita pada perubahan yang lebih baik. Seorang komunikator yang baik cenderung mampu membentuk opini publik, mampu menggerakkan massa, mampu mengendalikan situasi, dan mampu mengeksekusi sebuah gagasan menjadi sebuah realita. Komunikasi yang baik telah melahirkan beberapa penulis yang luar biasa. Komunikasi yang baik telah melahirkan pembicara-pembicara besar. Hampir semua masalah dalam kehidupan manusia cenderung berakar pada masalah komunikasi, ketidaksanggupan untuk menerima kekurangan orang lain. Bagaimana cara komunikasi yang baik? Berikut tips cara komunikasi yang baik. 1. Kenali konsep diri Anda. 2. Kenali kelebihan dan kekurangan Anda. 3. Tetapkan tujuan komunikasi. 4. Kontrol postur tubuh.